Hello, welcome to CNS Podcast again. Come and see with me, Anselmus, Sari, Fernando. dan Elis. Yo, kembali lagi dan kita akan membicarakan sebuah topik yang menarik, hangat, panas, dan pokoknya yang pasti inspiratif. Betul sekali. Apa yang berbicara Sudah, kita sudah. kali ini? Keren ya, Iya, openingnya. udah semakin ini ya, Semakin. semakin lancar sekali. Terarah ya, terarah. Jadi, apa yang mau kita bicarakan hari ini? Kita episode kali ini mau membahas soal tahun refleksi dari Keuskupan Agung Jakarta. Keren sekali ya. Tepuk tangan sekali lah. Sekali aja. Oh, iya, Satu, sekali. dua, tiga. Oke, gitu. Apa ya tahun Kapan lagi refleksi? kita? Apa itu tahun refleksi, Frater? Iya. Oke, tahun refleksi itu adalah tahun yang dibuat oleh Keuskupan Agung Jakarta sebagai arah gerak dasar Keuskupan ini. Yang fokusnya adalah setiap paroki atau dalam tanda kutip setiap umat harus kembali untuk berefleksi. Yang mungkin kan kita dulu itu kan gerakannya yang keluar ya kan, keluar. Kita harus semakin ini. Sekarang gerakannya ke dalam dulu nih. Merenung dulu dirinya dulu, sekarang dibenahin gitu kan. Refleksi itu benar-benar diri gitu maksudnya. Wah, gila ya. Refleksi terus biasanya itu tuh kira-kira ada nggak sih kayak sebuah budaya atau mungkin yang habit yang bisa dilakukan oleh umat Katolik kalau tahun refleksi kayak begini tuh kayak gimana gitu? Jujur nih ya, gue mah nggak terlalu paham Frater ya jadi soal kayak ginian. Jadi ketika ngomong kayak begitu yang gue tahu selama ini kan kita sebagai umat Katolik menjadi garam dan terang dunia, jadi lebih ke arah ya kita menebar benih kebaikan kepada sesama kita manusia. Nah kalau di tahun refleksi ini apa sih yang jadi highlight utamanya itu? Ya, di tahun refleksi ini benar juga menebar kebaikan pasti. Setiap tahun atau arah dasar itu pasti untuk menebarkan kebaikan. Tapi ada cara-caranya. Nah, cara yang Tahun refleksi. yang menjadi ininya adalah semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkah. Gitu. Itu tiga hal itu yang menjadi jargon lah ibaratnya kayak jargonnya tahun refleksi kan. Tapi semakin mengasihi kayak gimana ya Ris? Nah, itu dia. Saya mau nanya sama Frater. Kan kita sebagai orang muda kenapa Frater nanya sama saya? Skripnya kayaknya saya mau nanya nih sama Frater. Oh iya. Keren gue singkat ini. Nah, tadi kan Frater udah bilang nih semakin jargonnya itu adalah semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkah. Nah, buat kita untuk orang-orang muda, kita dari tiga itu coba ya kita misalnya semakin mengasihi gitu kan. Nah, tadi tuh Frater kan nanya nih sama aku contohnya apa gitu kan. Nah, di pikiranku kan pasti kalau mengasihi ya pasti kan kita memberikan kasih kita atau cinta kita buat seseorang gitu. Aja dulu. Iya. Main dulu. Mungkin buat keluarga, buat teman, sahabat, atau mungkin buat yang lain Iya. gitu kan. Dalam bentuk berjalan ya kan gitu ya. Ya gitu maksudnya gitu. Nah, tetapi kalau dalam balik lagi kalau dalam ajaran kita, ajaran Tuhan Yesus kan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita tuh ya kayaknya itu suatu hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau kita mengasihi orang yang kita benci, terus kayaknya orang yang kayaknya kita gitu, itu kayaknya sesuatu nilai yang mungkin juga bisa jadi refleksi kita tahun ini kali ya, Fred. Gimana tuh? Ya memang semakin mengasihi itu lebih dalamnya lagi kita sudah mengasihi bukan berarti kita nggak ada kasih ya. Ya. Kita sudah mengasihi. Kayak contohnya kita punya hewan peliharaan ya kan, mungkin di sini ada yang punya hewan peliharaan di sini ada ya, Ada, ada aku enggak. apa enggak ada ya kan. Tapi kita mengasihi hewan peliharaan kita ya kan? Tapi untuk diminta untuk semakin ada daya lebih. Artinya apa? Tadi analogi itu artinya kalau kita sudah mencintai, kita diminta untuk lebih mencintai lagi. Ada semangat lebih di situ. Karena mencintai aja, nah nanti ada belakang-belakangnya. Mencintai aja tuh kadang-kadang perlu ditunjukkan kan. Kayak seorang pacaran aja lah. Kita bilang, gue cinta sama lu. Terus lu diem aja gitu. Gak Nggak ngelakuin nggak apa-apa.
gue bilang gue cinta sama lu. Kan enggak dong, tapi ada perempuan yang merasa justru cowoknya nggak ngomong apa-apa, dia ambilin minum, diapain. Ini di TV ya, pacar nggak tahu ya, di TV kayak gitu ya. Mana yang Oh iya, tahu ya di TV. Tahu ya. Ternyata di TV. Oh, ternyata di TV. Iya kan ya, di bioskop ya kan ada filmnya juga, dia ambilin minum, nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong cinta, perempuan bisa wah. Nah itu yang menjadi sudah ada cinta pasti kan, udah tumbuh di situ, udah tampak, cuman diminta untuk lebih lagi. Gitu. Jadi ada actionnya ya. Iya. Dia cuma ngomong doang ya. Betul. Nah ada yang kedua kan? Ada yang kedua. Apa? Semakin Terlibat. terlibat. Yang ini nih kayaknya susah deh Frater. Nah, terlibat ya. Apalagi pandemi. Ada dibatasin ke gereja, ketemu sama orang juga kayak harus cuma beberapa orang doang. Itu kita gimana biar bisa jadi semakin terlibat tuh gimana di masa pandemi ini gitu, Frater? Ya selain semakin terlibat di masa pandemi ini tuh, selain ya mungkin ketika misa offline datang ke gereja, juga kan sekarang ada yang namanya misa online kan. Misa online itu bahwa tidak melulu menerima sakramen secara offline, secara online pun bisa menerima sakramen Ekaristi meskipun nggak penuh ya, meskipun ada keterbatasan sana sini, tapi itu sebuah usaha keterlibatan kita dalam iman untuk memperdalam iman kita. Sudah mengenal iman tapi untuk memperdalam iman kita gitu. Jadi dulu belum ada tuh penerimaan SMK PPK. Iya, benar. Iya kan ya, belum cuma Masih komuni batin. Iya, komuni batin terus kan ya. Itu juga apakah dengan menerima komuni batin itu sudah sakramen? Pada saat itu katekesinya sudah. Tapi sekarang kan silakan kalau mau menerima sakramen secara penuh ya setelah misa online juga menerima sakramen kan begitu kan. Nah itu juga keterlibatan itu yang juga diharapkan, bukan menjadi pandemi menyerah dengan iman. Tidak boleh dijadikan alasan ya. Betul. Tapi justru dengan pandemi itu semakin kita ya itu ya, Iya, semakin ya itu terlibat ya, itu. Semakin tergerak untuk mau ada kesempatan nih jadi PPK, Iya. ada kesempatan nih ikut ini gitu. Iya betul, ada kesempatan nih untuk melayani lingkungan. Iya, Kalau benar. kita nggak prodiakon atau Iya, apa, benar. nganterin SMK, ada kesempatan nih gitu. Untuk menjadi tim streaming, ada kesempatan nih untuk melayani jadi komentator, lektor baru, ya kan gitu. Dan juga ada dan ini secara khusus untuk orang-orang muda kan sebenarnya, karena kan ada usia rasa segala macam tuh, ya kan? Batasan usianya. Yang khusus kan, yang juga mungkin di paroki kita banyak orang-orang lansianya. Iya. Sekarang Benar. untuk orang muda banyak dikasih kesempatan karena usia Iya. rasa tersebut. Ya itulah artinya untuk semakin terlibat. Masih ada lagi yang Ada ketiga. satu yang terakhir tuh semakin menjadi berkah. Nah, Nah, coba nih. nah, Sebetulnya menjadi berkat itu kan sebenarnya udah tertulis di Alkitab juga ya, Frater ya, kayak Tuhan Yesus sendiri tuh Datang ke dunia datang ke dunia ya karena ingin menyelamatkan kita, menjadi berkat untuk menjadi kita. berkat untuk kita gitu. Sekarang giliran kita nih yang gimana menjadi berkat Buat sesama. buat sesama kita. Nah itu menurut Frater Caranya. caranya gimana nih biar OMK tuh bisa menjadi berkat. menjadi berkat untuk semua sesama